Viralnya foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sedang bermain domino dengan mantan tersangka pembalakan liar menimbulkan banyak pertanyaan. Apa yang mereka bahas dan pantaskah pertemuan itu terjadi? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan politisi PSI Ade Armando dan Ketua MAKI Boyamin Saiman. Selamat malam Pak Ade, Pak Boyamin. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Ade terlebih dahulu. Pak Ade, ini bisa sampai gimana nih Raja Juli Antoni sampai tidak mengenal Aziz Welang yang pernah tersandung kasus pembalakan liar, padahal notabene-nya adalah kasusnya Aziz Welang ini ada di saat Menhub Raja Juli Antoni ini sudah menjabat di November 2024. Iya, wajar-wajar aja ya, dia nggak kenal. Aziz Welang itu bukan orang yang sangat terkenal ya. Dia wajahnya pun barangkali, saya yakin Anda sendiri ini kalau ditanya pernah tahu nggak wajah Aziz Welang sebelumnya? Saya yakin juga enggak. Dan waktu itu kalaupun sudah dimulai pada saat Pak Tony sudah mulai menjabat sebagai Menteri Kehutanan, ya sebetulnya nggak terlalu luar biasa lah kalau dia nggak kenal dengan wajah orang yang sebetulnya cuma jadi mantan tersangka ya. Dan kalau kita lihat kronologinya kan jelas ya. Tony itu datang ke kantor, itu kan kakak kerukunan keluarga Sulawesi Selatan kalau nggak salah ya. Dan Pak Aziz Welang itu sendiri adalah seorang petinggi di organisasi tersebut ya. Jadi Tony datang ke sana, Bro Tony itu datang ke sana untuk ketemu dengan Pak Abdul Qadir. Mereka ngobrol 2 jam di ruangan terpisah. Kemudian begitu pas mau pulang diajak oleh teman-teman dari keluarga Sulawesi Selatan untuk main gaple kan atau domino, saya nggak tahu lah gaple atau domino, dan langsung Bung Tony, Bro Tony itu langsung mengiyakan untuk menghormati teman-teman di KKSS itu. Nah, beliau sama sekali tidak menduga ya bahwa orang yang berada di tempat bermain domino bersama itu adalah Pak Aziz yang adalah mantan tersangka dalam pembalakan liar. Baik. Jadi ini sama sekali bukan sesuatu yang direncanakan dan bukan sesuatu yang sebetulnya salah bagi Bung Tony itu untuk tidak mengenal wajah Bung Aziz ya. Baik. Biasa aja lah sebenarnya. Baik, Pak Boyamin, tadi kan dikatakan oleh Bung Ade, Aziz Welang ini tidak terkenal, makanya Pak Raja Juli Antoni ini tidak tahu bahwa ia ex-tersangka pembalakan liar. Tanggapannya seperti apa? Ya, kita lihat dari visual aja Pak Tony, Juli Antoni ya, kelihatan ketawa-ketawa samping kanan, samping kiri dari sisi foto itu saya kira kok tidak kenal. Juga misalnya mengatakan sisi yang lainnya, misalnya banyak hal. Ya kalau mau ada apa yang mengatur protokoler Pak Juli Antoni dan Pak Abdul Qadir ke situ. Terus kemudian rangkaiannya apa yang dibicarakan di ruang belakang. Apakah benar kita cek CCTV-nya misalnya main dominonya itu hanya nggak sampai 30 menit misalnya. Banyak hal yang bisa kita perdebatkan dalam posisi itu. Tapi saya tidak ingin terlalu jauh sana. Tapi prinsipnya begini. Sekarang Aziz Welang itu pernah ditersangkakan dan pernah ditahan oleh Gakum. Jadi menurut versi saya lebih gentle kalau Pak Raja Juli Antoni menyatakan ya memang tidak kenal, minta maaf dan tidak akan mulai lagi dan saya gitulah kira-kira kalau gitu. Saya tantang juga Pak Juli Antoni memerintahkan penyidik Gakum untuk menyidik ulang atau memperbarui penyidikan dan melengkapi apa kalahnya pra-peradilan kemarin, karena pra-peradilan itu hanya sifatnya formil belum material, dan beberapa kali di KPK juga orang yang menang pra-peradilan disidik ulang seperti Setia Novanto. Itu kan juga udah menang pra-peradilan terus disidik ulang terus kemudian dijalankan lagi. Nah, itulah maksud saya. Tidak etisnya Pak Menteri Kehutanan bertemu dengan orang yang pernah disangka dan penyidikannya baru anget-angetnya gitu loh. Jadi kalau begini kira-kira jawaban seperti itu betapa gampang dibobolnya sistem protokoler kita gitu. Kalau ini Aziz Welang ini kira-kira orang yang di-endorse oleh mafia hutan misalnya, atau siapapun itu, bukan Aziz Welang lah, orang-orang yang kira-kira ini membahayakan Pak Juli Antoni, begitu apa enggak bahaya ini kalau versi anak-anak itu, gitu kan? Kira-kira itu, Diandra, masih. Baik, Pak Ade tadi kan disampaikan ini tidak etis bertemu dengan mantan tersangka pembalakan liar khususnya. Tanggapannya seperti apa?
Ya, saya nggak ngerti sih disebut tidak etisnya di mana kan. Karena pertama-tama yang jelas adalah memang Bung Tony nggak kenal sama Pak Aziz ini wajahnya seperti apa. Mungkin namanya pernah tersebut, tapi dia nggak kenal namanya kan. Bahwa ketika itu si kakak SS itu mengajak Bung Tony untuk ikut terlibat dalam sebuah permainan domino, apakah itu sengaja atau tidak? Kan ada yang sekarang tuduhannya adalah ada jebakan nih buat Bung Tony ya. Eh, saya duga sih enggak. Ini acara sosial aja kok rame-rame. Udah jam bahkan setengah 11 malam kalau nggak salah ini kejadiannya. Mereka rupanya melihat Bung Tony itu keluar dengan Pak Abdul Qadir dan sama-sama kemudian diajak untuk main bersama-sama. Pak Abdul Qadir sendiri bilang dia juga nggak kenal sama Abdul Aziz ini, sama Pak Aziz ini. Dan kan gini, Abdul Qadir itu adalah seorang menteri di perlindungan tenaga apa namanya apa sih PMI, namanya? Sorry, tenaga apa namanya? Migran Tenaga Indonesia, perlindungan. ya, Ya. oke, perlindungan tenaga eh, kerja Indonesia gitulah ya. Yang nggak ada hubungannya sama pembalakan atau apapun ya. Yang ada hubungan barangkali dengan Menteri Kehutanan. Tapi lagi-lagi saya ulang ya, Menteri Kehutanannya yaitu Raja Juli Antoni sih nggak tahu bahwa itu adalah Aziz. Aziz itu adalah mantan seorang tersangka dalam kasus Baik. pembalakan liar. Seandainya dia Baik. tahu, barangkali dia akan memilih untuk jangan dulu lah ya. Walaupun dia berusaha memenuhi permintaan dari teman-teman Sulawesi Selatan yang rame-rame itu ya, Baik. tapi ya jangan dulu lah, gak enak gitu kan. Tapi Baik. dia sama sekali nggak tahu dan mainnya cuma 2 kali, seperti tadi dikatakan Pak Boyamin sendiri, tidak sampai 30 menit. Jadi lebih karena sesuatu untuk memenuhi permintaan tuan rumah yang ya pikir teman-teman yang Baik. tidak punya, pasti niatnya tidak ada yang jahat sih di sini. Baik. Makanya saya tidak ngerti kenapa disebut tidak etis. Baik. Pak Boyamin, Ya. gimana tanggapannya terakhir? Kan saya tadi mengatakan belum tentu itu 30 menit. Itu semua pernyataan dari Abdul Qadir Kadin dan Pak Raja Juli Antoni. Saya ingin mengatakan lebih jauh kalau itu diteliti bagaimana pembicaraan antara Abdul Qadir, bagaimana berjanji ketemu dengan Raja Juli Antoni, terus bagaimana bisa jadi Aziz Welang juga ada di situ. Kalau mau didalami bisa aja, bahkan kalau perlu Presiden Pak Prabowo membentuk tim untuk membuka semua kan bisa aja kan. Kalau ini makin jauh lagi gitu. Jadi posisi yang sudah 30 menit belum tentu juga 30 menit. Seperti saya tanya misalnya, Pak Adi Armando ini membaca dari pernyataannya aja atau selaku orang yang kenal dengan Raja Juli Antoni juga menanyakan lebih jauh seperti pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Bagaimana sih ketemunya? Apakah seperti itu? Apakah tidak diatur oleh protokoler? Setahu saya menteri itu protokolernya tinggi loh ya. Kecuali nggak tahu kalau sekarang karena ini kerakyatan terus kemudian membaur. Tapi saya yakin enggak lah gitu. Jadi ini banyak yang bisa didalami kalau memang mau didalami lebih lanjut bagaimana komunikasi protokoler mengatur apa yang dibicarakan kok sampai malam-malam ketemu Abdul Qadir yang agak lama bicara di belakang apa gitu kan. Saya rasa itu banyak hal yang kalau memang bisa dibuka semua, tapi saya tidak ini aja lah, itu hanya pemanasan atau dianggap intermezzo atau tapi yang penting sekarang Pak Juli Antoni saya tunggu sebagai bentuk mengatakan tidak kenal dan sebagainya. Sekarang perintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan baru terhadap peristiwa pembalakan Kenapa Pak Boyamin? dengan Aziz Welang itu aja. Kenapa harus ada penyidikan ulang? Nggak, saya mau bilang begini ya. Menjawab pertanyaan Pak Boyamin itu memang benar. Saya hanya mendengar dari penjelasan Bro Tony itu dan pembicaraan di WhatsApp grupnya PSI kan. Dia menjelaskan satu persatu tentang kenapa ini sampai terjadi. Jadi apa yang saya katakan tadi bahwa tidak ada niatan khusus untuk bertemu dengan Pak Aziz di sana itu dikatakan oleh Bro Tony ya di dalam percakapan kami ya. Nah, bahwa kemudian akhirnya dia hadir dalam sebuah permainan domino dengan Bung Aziz itu adalah sesuatu yang tidak direncanakan sejak semula. Nah, sekarang saya tidak mengerti kenapa beliau harus memerintahkan adanya penyidikan ulang. Kan kalau tidak dianggap penting, tidak dianggap perlu ya tidak perlu kan. Mungkin Pak Boyamin sebagai datang itu sebagai datang aja ke Menteri Kehutanan gitu loh. Sekarang digelar ulang untuk penyidikan ulang karena kemarin itu baru formil gitu loh Pak. Ya, tapi kan dia sudah SP3 ya. Kenapa? Nah, saya tidak ingin membela Bung Aziznya ya. Baik, Bapak-Bapak mohon maaf. Ya sudah, atas adanya keterbatasan waktu, mohon maaf saya potong. Gitu. Ya, baik, silakan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, mohon maaf karena ada keterbatasan waktu.
kita sudahi terlebih dahulu perbincangan hari ini. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih Pak Ade, Pak Boyamin. Salam sehat selalu. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kuasa hukum Nadiem Makarim Hotman Paris Hutapea mengeluarkan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa kliennya tidak melakukan markup harga laptop. Sementara Kejaksaan Agung menyebut penyidikan kasus masih berjalan dan meminta semua pihak menghormati asas praduga tak bersalah. Kejaksaan Agung menetapkan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka usai Kejaksaan Agung menemukan alat bukti yang cukup. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem menegaskan dirinya bekerja atas dasar integritas dan kejujuran. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor satu. Kejujuran adalah nomor satu. Allah akan melindungi saya. Mas Menteri, Insya Allah. Sementara itu, kuasa hukum Nadiem Makarim Hotman Paris Hutapea menilai penetapan tersangka ini janggal. Hotman pun mengulas hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP soal pengadaan laptop yang membuktikan bahwa Nadiem tidak melakukan markup. Ini kata BPKP, sepanjang data yang kami peroleh dan telah dilakukan uji petik, permintaan keterangan kepada PPK serta pendalaman lebih lanjut atas data yang kami peroleh, riwayat negosiasi, harga pesanan serta spesifikasi barang, kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Sekali lagi BPKP mengatakan kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Yang secara tidak langsung ini artinya BPKP mengatakan tidak ada markup pengadaan laptop tersebut. Pernyataan Hotman ini pun direspon oleh Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyebut tidak bisa berkomentar karena perkara sedang dalam tahap penyidikan. Biarkan saja berjalan sesuai ketentuan. Ia pun meminta semua pihak menghormati asas praduga tak bersalah terhadap yang bersangkutan. Saat ini penyidik Kejaksaan Agung masih terus bekerja untuk mengungkap kasus secara tuntas. Menurut Kejagung, kerugian negara akibat korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook ini mencapai 1,98 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.